Karena banyak banget yang bertanya tentang gejala awal pasien HIV/AIDS, saya coba jelaskan ya. Jadi ketika virus masuk dalam tubuh orang yang sehat, menginfeksi orang yang sehat, itu terjadi reaksi gitu. Reaksi antara sel daya tahan tubuh dengan virus yang belum ada gejala apapun gitu ya. Kalaupun ada gejala, biasanya itu muncul 2 minggu kemudian berupa gejala seperti flu ya, flu-like syndrome, seperti kayak sakit tenggorok, nyeri sendi, nyeri tulang, nyeri otot, sakit kepala, demam gitu. Tapi nggak spesifik gitu. Nah kemudian 10 hari kemudian biasanya sembuh setelah dikasih obat flu gitu. Dan orangnya seperti yang sehat-sehat aja gitu, jadi nggak ada gejala. Jadi kita nggak bisa membedakan secara kasat mata ini orang HIV atau nggak bisa. Jadi harus dilakukan screening atau tes HIV. Nah, ketika si virus menginfeksi tubuh kita dan akhirnya sel daya tahan tubuh kita lambat laun makin turun ya, banyak yang mati lah, virusnya banyak yang hidup, memperbanyak diri, makin banyak jumlahnya. Nah, muncullah stadium klinis HIV yang terdiri dari 4 stadium. Nah, ketika sel daya tahan tubuh kita makin turun dan jumlah virus kita makin banyak, masuklah kita ke stadium klinis HIV ya. Barulah mulai berbagai macam infeksi itu masuk ke dalam tubuh kita, menginfeksi tubuh kita. Yang paling ringan adalah kita masuk ke stadium 1. Tiap orang itu bervariasi ya, dari mulai terinfeksi sampai masuk ke dalam stadium klinis. Paling cepat mungkin 2 tahun, tapi ada juga yang paling lama 15 tahun tergantung kemampuan daya tahan tubuh kita dan virulensi atau keganasan si virus. Stadium yang pertama ini yang paling ringan, belum ada penurunan berat badan, kita bisa baca di sini ya. Yang muncul adalah pembesaran kelenjar getah bening di berbagai area atau yang kita sebut sebagai limfadenopati generalisata. Nah, kalau pasiennya tidak diobati, dia akan masuk ke stadium 2 gitu kan. Stadium 2 tuh artinya jumlah virusnya makin banyak, sel daya tahan tubuh kita makin berkurang, mulai muncul lagi infeksi-infeksi oportunis gitu ya dari luar atau dari tubuh kita gitu. Yang biasanya ditandai dengan penurunan berat badan tapi masih kurang dari 10% dari berat badannya gitu ya. Juga ditemui luka di sekitar bibir, ada juga ruam kulit ya yang gatel berupa seperti kayak ketombe atau berkerak gitu ya, yang kita sebut sebagai seborrheic atau prurigo. Kadang juga muncul herpes zoster. Herpes zoster tuh kayak lenting-lentingan tapi cuma satu sisi gitu ya dalam 5 tahun terakhir. Atau bisa juga disertai dengan infeksi saluran pernapasan akut atau pneumonia. Nah, kalau nggak diobatin, terus dia akan masuk ke stadium 3 dan stadium 4 yang kita sebut sebagai AIDS, Acquired Immunodeficiency. Biasanya udah terjadi wasting HIV, muncul sarkoma kaposi, kemudian ada TB ekstra paru ya, terus kemudian infeksi otak yang diakibatkan oleh toxoplasmosis gitu dan lain-lain. Nah, ini terjadi dari mulai stadium 1, 2, 3, 4 karena tidak mendapatkan pengobatan yang optimal.